Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita kali ini yaitu tentang 8 manfaat memelihara kucing menurut Islam. Siapa yang tidak kenal dengan kucing? Hewan lucu nan menggemaskan yang satu ini banyak disukai orang-orang karena bisa menjadi teman yang menyenangkan. Dan ternyata punya banyak manfaat dalam memeliharanya. Di dalam Islam, kucing adalah hewan yang istimewa karena merupakan hewan peliharaan, yaitu kesayangan Nabi Muhammad SAW. Dilansir dari berbagai sumber yang ada, manfaat dari memelihara kucing yang pertama yaitu melatih kita untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Di dalam Islam, tanggung jawab adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memelihara kucing, kita akan belajar bagaimana cara bertanggung jawab, mulai dari memberikan makanan, air, menyediakan tempat tidur yang layak, sampai dengan menjaga kucing tersebut untuk senantiasa sehat. Kemudian manfaat yang kedua, yaitu mengajarkan kita untuk bersedekah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup, akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia, atau binatang, maka baginya sebagai sedekah, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut memberikan kita sebuah pemahaman bahwasannya memberikan makan atau minum kepada hewan merupakan bagian dari sedekah, dan oleh karenanya barang siapa yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu mengajarkan kepada kita cara berempati dan peduli terhadap sesama. Memelihara hewan adalah salah satu cara untuk melatih kemampuan empati kita. Manfaat memelihara kucing menurut Islam yang satu ini bisa terjadi karena tanpa disadari kita belajar untuk memahami apa yang mereka rasakan dan berusaha untuk memenuhi segala kebutuhannya. Kita akan merasakan bagaimana perasaan kucing tersebut jika lapar, haus, sakit, atau takut. Kita juga akan merasakan bagaimana kebahagiaan kucing tersebut jika diberi cinta dan kasih sayang. Dengan berempati, kita akan lebih mudah untuk bersikap baik, adil, dan ramah kepada sesama manusia maupun hewan. Kita juga akan lebih mudah untuk menolong orang yang membutuhkan, menghibur orang yang sedih, dan menyayangi orang yang kesepian. Kemudian manfaat yang keempat, yaitu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ampunannya. Sahabat beriman, dalam kitab Adabul Mufrad, yaitu Syekh Dr. Muhammad Lukman, menjelaskan bahwa setiap muslim dianjurkan untuk selalu berbuat baik pada semua hewan, yaitu terutama kucing. Hal ini dimaksudkan agar nantinya kita mendapat ampunan dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memelihara kucing dengan baik, maka kita telah menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu atas nikmat yang telah diberikannya kepada kita tentunya. Kita juga telah menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu yang sangat menyayangi kucing. Dengan demikian, kita berharap mendapat ampun dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa
dan kesalahan kita. Kemudian yang kelima, yaitu bebas najis. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kucing ini tidaklah najis. Sesungguhnya kucing merupakan hewan peliharaan yang sering kita temui dan berada di sekeliling kita. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari hadis ini, kita bisa mengetahui bahwa kucing adalah hewan yang bersih dan tidak najis. Meskipun kucing seringkali memakan sesuatu yang sifatnya najis, seperti bangkai, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala meniadakan sifat najis pada kucing. Hal ini karena kucing merupakan hewan peliharaan Nabi yang sangat beliau sayangi. Karena kucing bukanlah hewan najis, maka kita tidak perlu khawatir jika kucing menyentuh atau menjilati barang-barang kita. Kita juga tidak perlu khawatir jika kucing minum dari bejana air wudhu kita. Kita tetap bisa menggunakan air tersebut. Untuk berwudhu tentunya, yaitu tanpa harus mencuci bejana terlebih dahulu. Meskipun demikian, hal tersebut tidak lantas menjadi pembenaran jika kucing adalah hewan yang halal untuk dimakan. Kucing tetaplah hewan yang haram untuk dimakan dalam Islam, karena tidak termasuk binatang halal menurut Islam. Kita harus menghormati kucing sebagai hewan peliharaan, bukan sebagai makanan. Kemudian yang keenam, yaitu sebagai timbangan amal dari kebaikan di akhirat. Sahabat beriman, dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah akan memasukkan seseorang wanita ke dalam surga karena dia memberi minum seekor anjing yang haus dengan mengambil air dari sumur dengan sepatunya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini, kita bisa memahami bahwa memberi minum kepada seekor anjing yang haus bisa menjadi sebab masuknya seseorang ke surga. Apalagi jika kita memberi minum kepada kucing yang merupakan hewan kesayangan Nabi. Hal ini menunjukkan bahwa berbuat baik kepada hewan bisa menjadi timbangan kebaikan di akhirat bagi kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Mungkin saja amal baik kita kepada hewan bisa menjadi penolong atau penyelamat bagi kita dari azab neraka. Sahabat beriman, kemudian yang ketujuh, yaitu mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Syafaat adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syafaat Nabi adalah syafaat yang paling tinggi dan paling utama di antara syafaat-syafaat lainnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku akan memberikan syafaatku pada hari kiamat kepada orang-orang yang menyayangi hewan-hewan ini, yaitu kucing. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis ini, kita bisa mengetahui bahwa Nabi akan memberikan syafaatnya kepada orang-orang yang menyayangi kucing. Ini adalah sebuah keistimewaan dan kemuliaan yang luar biasa bagi orang-orang yang memelihara kucing dengan baik. Kita tahu bahwa syafaat Nabi sangat dibutuhkan oleh setiap muslim di hari kiamat nanti. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita di hari kiamat nanti. Mungkin saja kita terjerumus dalam dosa dan kesalahan yang besar. Mungkin saja kita terancam masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara menyayangi kucing sebagai hewan peliharaan kesayangan beliau. Kita harus memperlakukan kucing dengan baik, tidak menyakiti, tidak menyiksa, dan tidak mengabaikannya. Kita harus memberikan kucing hak-haknya sebagai makhluk hidup yang berhak mendapatkan kasih sayang
dan perlindungan. Kemudian yang kedelapan, yaitu mengurangi rasa kesepian kita. Sahabat beriman, kehadiran kucing di sekeliling kita mampu mengurangi rasa kesepian yang ada dan merubahnya menjadi perasaan nyaman dan damai. Tak ayal, kucing seringkali dipercaya bisa menjadi sahabat yang setia. Sebuah penelitian menunjukkan jika memelihara kucing mampu mengurangi stres dan kecemasan, serta mendorong kita untuk ikut aktif bergerak dan beraktivitas fisik. Sahabat beriman, demikianlah tentang manfaat dalam memelihara kucing. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Amin.